Indonesia. Perkenalkan, saya Syakwina Gaisani Nuryadin dengan NPM 035. Dan saya Uning Kinasi Putu Arga dengan NPM 038. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan Assessment Framework BPSS. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kesehatan mental. Salah satu framework yang digunakan pekerja sosial saat melakukan asesmen sebelum melakukan intervensi kepada klien adalah asesmen BPSS. Namun, apakah kita sudah benar-benar mengetahui terkait dengan asesmen BPSS ini? Mari kita kulik lebih dalam. Jadi, panduan BPSS atau biopsikososial spiritual pada awalnya memang ditunjukkan kepada pekerja sosial medis untuk membantu menganalisis klien secara menyeluruh. Metode BPSS ini digunakan agar pengobatan atau pelayanan klien tidak hanya berfokus pada aspek medis atau fisik klien saja, tetapi juga pada kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual yang tentunya akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan klien itu sendiri. Dengan cara ini, asesmen pekerja sosial bisa menjadi lebih holistik dan lebih lengkap, tidak hanya aspek fisik saja, tetapi aspek sosial hingga spiritualnya. Sehingga intervensi yang ditawarkan akan lebih tepat dan memadai. Kerangka BPSS ini dikembangkan oleh George L. Engel pada tahun 1977. Ia mengkritik pendekatan medis yang bersifat tradisional. Engel mencoba mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dengan menggabungkan aspek bio, psiko, dan sosial sebagai penyebab dan penentu kesehatan klien itu sendiri. Selanjutnya, pada tahun 1984, kerangka ini kembali dimodifikasi dengan penambahan dimensi spiritual dan lebih dikenal dengan sebutan BPSS tadi. Mengacu kepada Deklarasi Kesehatan Dunia atau World Health Assembly, dimensi spiritual ini mengacu kepada makna hidup keyakinan dan nilai yang berfungsi sebagai dukungan inner yang dimiliki oleh klien. Pekerja sosial dengan BPSS tentunya akan dapat memandang manusia itu seutuhnya. Dalam penerapan panduan biopsikososial spiritual, pertanyaan dapat disesuaikan dan diparafrasekan sesuai konteks serta preferensi pengguna. Meski awalnya difokuskan pada satu bidang, wajar bila pembahasan berkembang ke bidang lain mengikuti alur percakapan klien. Yang terpenting adalah mencapai tujuan asesmen dan pekerja sosial dapat menangani isu yang muncul selama proses. Asesmen sebaiknya diawali dengan membangun hubungan baik agar klien merasa aman untuk terbuka. Pekerja sosial perlu menggunakan respons empatik, bahasa non-judgmental, kata-kata afirmatif, serta keterampilan komunikasi dan konseling yang efektif. Adapun informasi yang dikumpulkan dapat membantu mengidentifikasi penyebab, faktor risiko, dan solusi masalah, sekaligus memberi ruang bagi klarifikasi, peningkatan kesadaran klien, dan refleksi terhadap nilai, emosi, serta bias yang memengaruhi pengalaman klien. Kondisi dan lingkungan klien juga bisa berubah, sehingga terkadang asesmen perlu ditinjau ulang, terutama dalam perawatan jangka panjang. Tujuan dan intervensi harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Selain itu, kesesuaian pertanyaan bergantung pada kesiapan dan kondisi klien. Bila klien tidak mampu menjawab, maka pekerja sosial dapat melibatkan keluarga atau pengasuh dalam berdiskusi. Nah, setelah ini kita akan membreakdown satu persatu terkait dengan dimensi pada framework BPSS. Dimensi yang pertama adalah dimensi biologis. Dalam penilaian domain biologis, ini ternyata berkaitan dengan pemahaman kondisi medis biologis klien itu sendiri, meliputi gejala, perawatan yang sedang dilakukan, bagaimana klien mendapatkan pelayanannya, dan juga mengetahui berbagai hambatan klien dalam mengakses pelayanan kesehatan tersebut. Di sini, pekerja sosial juga diharuskan menggali informasi bagaimana kondisi medis tersebut akan mempengaruhi fungsi kehidupan sehari-hari dari klien. Dalam domain ini, penyakit dipandang tidak hanya sebagai gangguan fisiologi saja, tetapi juga sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi siklus hidup dari klien. Roland pada tahun 1987 telah mengkategorikan kondisi penyakit berdasarkan tipologi psikososial, yaitu krisis, kronis, dan terminal. Sebagai gambaran, mari kita saksikan simulasi asesmen pada dimensi ini.
Kiranya Mbak paham tentang bagaimana kondisi medis Mbak dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan Mbak? Sejauh ini sih Bu, Apa yang Mbak pahami tentang bagaimana kondisi medis ini akan berkembang dan mempengaruhi hidup Mbak sendiri? sejauh pemahaman saya sih Bu, Bagaimana Mbak melakukan aktivitas sehari-hari? Adakah perubahan atau penurunan status fungsional dari fisik Mbak baru-baru ini? akhir-akhir ini sih saya sadar kalau misalkan Selanjutnya, dimensi yang kedua adalah dimensi psikologis. Dalam domain psikologis ini menyoroti bagaimana pengalaman subjektif dan kondisi emosional klien dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraannya secara menyeluruh. Domain psikologis ini juga berkaitan dengan pikiran, suasana hati, emosi, dan perilaku klien. Melalui hubungan antara tubuh dan pikiran atau body-mind connection, kita dapat mengamati interaksi antara keadaan psikologis seseorang dalam menghadapi hidupnya untuk menghadapi penyakit. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mengeksplorasi pikiran, suasana hati, emosi, kemampuan coping, harga diri, keberadaan, serta dampak trauma masa lalu atau saat ini, tingkat motivasi, dan untuk mengidentifikasi bagaimana potensi faktor risiko psikologis yang mungkin dimiliki oleh klien. Sebagai gambaran, mari kita saksikan simulasi asesmen pada dimensi ini. Dalam hidup tentunya Mbak pasti akan menghadapi tantangan. Kira-kira bagaimana sih Mbak menghadapi tantangan tersebut dan bisa mengantarkan Mbak pada saat ini? Nah itu Bu, sebenarnya saya tuh menyesal karena waktu itu Apa yang Mbak harapkan dapat dicapai dalam waktu 1-3 bulan ke depan dan kenapa itu penting bagi Mbak? sebenarnya nggak buluk-buluk sih Bu, jadi saya sebenarnya berharap dimensi yang ketiga adalah dimensi sosial. Penilaian pada domain sosial berfokus pada jaringan dukungan sosial klien, baik keluarga, hubungan formal maupun informal, serta kondisi keuangan, ketersediaan sumber daya termasuk layanan sosial dan kesehatan, serta hambatan lingkungan yang mereka hadapi. Dua alat utama yang dapat digunakan dalam asesmen ini adalah genogram dan ekomap. Genogram membantu menggambarkan dinamika dan hubungan keluarga sehingga dapat mengungkapkan pola atau isu lintas generasi yang memengaruhi kondisi klien saat ini. Sementara itu, ekomap berfungsi untuk memetakan hubungan klien dengan berbagai sistem di sekitarnya, mulai dari lingkungan mikro hingga makro, guna membantu mereka memahami posisi serta interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai gambaran, mari kita saksikan simulasi asesmen pada dimensi ini. Mbak kira-kira bisa ceritain ke saya nggak siapa aja anggota keluarga Mbak dan gimana hubungan Mbak dengan setiap anggota keluarga ini? Saya bersyukur karena keluarga saya Mbak kira-kira punya kekhawatiran gitu nggak sih terkait dengan situasi keuangan di saat seperti ini? tentu saja Mbak, karena pendapatan saya Saya boleh tahu, kira-kira perusahaan Mbak ini menyediakan asuransi kesehatan atau perlindungan sosial semacam apa gitu? ya, jadi perusahaan saya juga menyediakan itu. Dari siapa aja sih Mbak menerima dukungan sosial dalam kehidupan sehari-hari? Apakah dari tetangga misalnya, terus teman atau partner organisasi? Dan dengan cara apa mereka tuh membantu Mbak? Jadi saya biasanya dapat dukungan dari Dimensi yang keempat adalah dimensi spiritual. Pemahaman dan pengalaman spiritualitas bersifat unik bagi setiap klien. Keyakinan terorganisasi merupakan salah satu aspeknya.
Namun spiritualitas juga mencakup hubungan individu dengan orang lain, lingkungan, serta makna yang mereka temukan dalam pengalaman hidup. Karena itu, pertanyaan dalam asesmen ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu spiritual, keyakinan, dan praktik, untuk membantu menilai kekuatan spiritual klien dari berbagai latar belakang. Nah, bagi klien yang menjalani perawatan akhir hayat, disertakan pula pertanyaan tambahan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman spiritual mereka pada tahap tersebut. Sebagai gambaran, mari kita saksikan simulasi asesmen pada dimensi ini. Nah, kalau saya boleh tahu nih Mbak, kira-kira praktik keagamaan apa sih yang paling membantu Mbak dalam membantu saat masa-masa sulit seperti ini? Apa misalnya berdoa, membaca kitab suci, atau menghadiri kajian mungkin? Dan gimana sih praktik-praktik itu tuh bisa membantu Mbak menghadapi kesulitan sekarang? Karena saya beragama Islam, jadi saya apa aja sih makna kehidupan atau prinsip kehidupan yang Mbak megang dan gimana itu bisa memberi Mbak harapan untuk mencapai masa depan yang lebih baik? saya tuh punya prinsip gini, Mbak. Nah, kira-kira Mbak punya nggak sih kayak cara-cara atau misalkan hobi gitu yang Mbak lakukan untuk bisa mengembalikan kedamaian atau nge-recharge energi Mbak lagi? Atau misalkan Mbak suka main musik gitu, atau misalkan kumpul sama teman-teman gitu? Ya, jadi saya juga termasuk orang yang suka main musik. Sekian penjelasan framework BPSS dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan di video ini. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Sampai jumpa!